Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Komandan Kompleks, yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Darul Ulum, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Darul Ulum KPAD Cibubur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pagi ini, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar KPAD Cibubur yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang ketiga, kita berdoa pada Allah agar pembangunan Masjid Darul Ulum dapat dengan mudah dilaksanakan, lancar dan sukses sesuai dengan tujuan. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alayna min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alayna abwaba ilmika kama fattahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Darul Ulum KPAD Cibubur min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama keluarga besar KPAD Cibubur. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyahum keluarga besar KPAD Cibubur yusran sahlan fima ta'allaq fi bina'i hadzal masjid Darul Ulum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir, bertemu, bermuajah di Masjid Darul Ulum KPAD Cibubur. Untuk itu izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia pagi ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada seluruh Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Darul Ulum pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengkaji basirah dalam ilmu tasawuf. Kalau kita punya mata kepala, maka ada mata hati, mata batin. Ilmu tasawuf memberikan perhatian lebih kepada pentingnya kecerdasan mata hati.
supaya mata hati kita itu punya kesadaran tinggi. Nah, mata hati dalam bahasa tasawuf ainul basirah. Bagaimana hati itu cerdas, bagaimana hati itu bisa mengenal Allah, bagaimana hati itu bisa ma'rifat, bagaimana hati itu bisa tahu hakikat sesungguhnya. Kita lihat, tentu saja basis kajiannya adalah Quran. Karena Quran adalah kalamullah, firman Allah yang tidak diragukan keasliannya. Bukan kalam manusia. Kita lihat lagi. Sebagai sebuah kajian tentu ada sumber bacaan atau pustakanya atau marajah. Ada referensinya. Kita lihat ada banyak ya, referensinya, ada dari barat ya, Sufi terminology gitu. Ini orang asing ya. Ada juga Ibnu Mandur dalam bahasa Arab, Lisanul Arab. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Madarijus Salikin. Ada Ibrahim, ada Fakhrur Razi, ini tafsir. Ada Farid Wajdi di guru besar dari Al-Azhar. Said Hawa, ini tentang bagaimana orang siddiq dalam siddiqin itu dalam keislaman menurut Ibnu Athaillah. Baik, kita yang pasti ada sumbernya, jadi bukan ngarang. Gitu. Kita lihat lagi. Apa artinya basirah? Basirah secara terminologis maupun secara etimologis kita bahas. Secara bahasa terambil dari akar kata basoro atau absoro yang berarti jendela hati atau nafadzul qalb. Jadi manusia punya hati, hati itu ada jendelanya. Dalam banyak literatur sufisme, tasawuf, diartikan sama dengan hati nurani. Atau disebut juga pandangan batin. Bagaimana batin itu bisa memandang sesuatu yang jauh. Jadi mata hati ini bisa menembus yang paling jauh. Berarti apa contohnya? Bapak masih ingat, Ibu masih ingat Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Dari putra beliau Nabi Ishak. Nabi Yakub tinggal di Hebron, di Al-Khalil, di Yerusalem. Putranya Nabi Yusuf ada di Mesir, Palestina. Di Mesir, di Kairo. Jarak antara Palestina dengan Mesir 1000 km. Nabi Yakub dikarunia Allah matanya buta, mata kepalanya. Tapi mata hatinya bisa ngelihat anaknya yang ada di Kairo 1000 km. Dalam keadaan sulit, Nabi Yakub mendorong, membantu dengan kemampuan beliau secara spiritual, bisa ngelihat anaknya itu sedang sulit di Mesir, itu di Kairo. Nanti kalau kita belajar tafsir surat Yusuf, kelihatan bagaimana effort atau usaha Nabi Yakub untuk bisa menyelamatkan putranya di Mesir. Gitu. Kita lanjut dulu. Basirah seringkali disebut juga basarul qalb, pandangan atau lintasan hati. Dalam diri kita selalu ada lintasan hati. Tadi Bapak sebelum berangkat sini, Ibu sebelum berangkat ke dapur ada lintasan hati. Ada lintasan hati yang mendorong kita dekat pada Allah. Dekat. Ayo berangkat ngaji ke masjid. Sholat subuh di masjid berjamaah mahal pahalanya. Bertemu dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat, dengan handai tolan, dengan sesama satu KPAD, itu silaturahmi katanya. Didorong katanya. Tapi juga ada lintasan hati yang membuat orang jauh dari Allah. Lah, basirah itu lintasan hati yang membuat orang dekat pada Allah. Jadi basirah ini penting sekali supaya kita lebih ma'rifat, mengenal Allah. Orang yang matanya melek, belum tentu mata hatinya melek. Kalau orang yang punya basirah, mata kepalanya melek, mata hatinya juga melek. Gitu. Itulah orang KPAD. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lanjut lagi.
Basiroh dalam konteks keindonesiaan, supaya lebih menjejak ya kajiannya. Dalam konteks keindonesiaan seringkali disamakan dengan mata hati atau nurani. Ada orang punya nurani. Kalau orang punya nurani, hidupnya jadi begitu simpatik, punya kasih sayang, menghargai orang, mencintai sesama. Istilah nurani di sini sejenis cahaya yang memancar dari hati yang paling dalam. Dalam bahasa asing disebut innermost heart. Ya, ini orang Amerika bilang innermost heart, Profesor Robert Fraser. Jadi orang punya nurani katanya. Nurani yang dalam, betul. Basiroh atau pandangan mata hati sebagai lawan dari pandangan mata kepala. Bedanya di mana? Kalau mata kepala punya daya jangkau yang terbatas. Mohon maaf dengan segala hormat. Makin tambah umur, makin kurang jangkauannya. Barangkali sepakat kita nih. Ya, umur 40 kacamata, 50 tambah lagi, 60, 70 juga begitu. Tapi kalau mata hati, dia bisa menembus yang jauh. Dia bisa menembus yang di luar jangkauan mata kepala. Jadi mata hati ini sangat kuat pengaruhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat lagi. Dalam tasawuf, basirah seringkali digunakan untuk menjelaskan kemampuan mata hati yang dapat melihat sesuatu, rahasia dan hakikat di balik penampakan lahiriah. Nabi Ibrahim bisa ngerti kalau ini perintah Allah ini. Meskipun dalam bentuk mimpi. Mimpinya memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya. Tapi karena mata batinnya, mata hatinya begitu cerdas, beliau bisa nangkap, saya diperintah untuk menyembelih putra saya. Tapi dengan cerdas secara emosional, Nabi Ibrahim bisa menerjemahkan itu dalam bahasa manusia. Diajak dialog dulu putranya, diajak diskusi dulu istrinya. Gitu. Satu hari, tanggal 8, belum berhasil. Mimpi lagi tanggal 9, mulai sadar. Jangan-jangan sudah 2 kali mimpi, jangan isi yang sama, nih Allah nih gitu. Arafah namanya. Belum juga sepakat. Malam ke-10, mimpi lagi. Gitu. Baru tanggal 10 pagi dijelaskan kepada istri anaknya, sepakat mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Ternyata perintah menyembelih itu cuma ujian iman. Yang tersembelih bukannya Nabi Ismail, tetapi seekor domba yang besar. Nah, Nabi Ibrahim bisa membaca itu karena mata hatinya sangat kuat. Tahu ini perintah Allah. Ya, tapi dengan bijaksana menerapkannya di tengah masyarakat. Didefinisikan sebagai cahaya di dalam hati manusia yang dapat melihat janji, ancaman, dan janji kegembiraan. Di Quran isinya ada janji ancaman. Siapa orang yang kufur, hidupnya susah. Siapa orang beriman, beramal soleh, hidupnya senang. Itu kan janji Allah. Orang yang mata hatinya sehat, mata hatinya bagus, dia bisa menangkap itu dengan baik. Bisa menerima itu dengan baik, merespon itu dengan baik dalam bentuk amal soleh. Jadi kalau gitu gimana? Mata hati penting katanya gitu. Untuk kita cerdaskan supaya dia menjadi makrifat. Orang yang memiliki basirah adalah orang yang dapat memahami hakikat, esensi sesuatu di balik pelaksanaan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangannya. Jadi orang yang punya basirah, dia bisa menangkap hakikat sesuatu. Kenapa pagi-pagi disuruh sholat? Dia bisa nangkap itu. Kenapa bangun tidur disuruh sholat? Tahu, bisa menangkap hakikat itu. Esensinya apa? Hikmahnya di balik itu apa? Karena mata hatinya dapat melihat sesuatu rahasia di balik janji dan ancaman tersebut. Jadi mata hati ini penting sekali. Kalau sampai di sini kita simpulkan, kita butuh di samping mata kepala yang jelas, juga mata hati juga mesti makrifat, mesti cerdas. Kita lanjut lagi. Bagaimana basirah dalam akidah Islamiyah?
Saya perlu menjelaskan ini karena ada sebagian orang menganggap belajar tasawuf itu bid'ah. Kalau bid'ah haram, kalau haram masuk neraka. Pertanyaannya, apa betul belajar tasawuf itu akan membuat kita masuk neraka? Kita buktikan sekarang. Kalau lihat dari segi akidah Islamiyah, gitu, Basiroh terkait dengan nama Allah Al-Basir. Gitu. Di Quran ada kan, Innallah Sami'un Basir. Gitu. Yang maha melihat. Gitu. Selain itu, kata ini sering disandarkan dengan sifat Allah Basor. Barangkali Bapak Ibu masih ingat, kita masih kecil dulu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ada kan? Jadi dari 20 sifat Allah yang wajib itu salah satu sifatnya basor. Basor itu maha melihat. Jadi kalau kita belajar tasawuf dengan mempelajari basirah supaya kita bisa meniru sifat Allah. Di mana sifat Allah? Allah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Dia bisa melihat sesuatu yang sangat jauh dan sangat detail. Nah, basirah itu akan mengajak ke sana. Termasuk dalam perintah-perintah larangannya. Artinya Allah melihat sesuatu secara totalitas. Baik lahiriah yang eksplisit maupun yang batiniah yang implisit. Buat apa kita belajar ini? Supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Mencintai, menyayangi, suka berbagi, mengayomi, melindungi, menjaga, memberikan rasa aman. Allah tuh katanya. Kita lanjut lagi. Basirah dalam konteks manusia diartikan sama dengan ketajaman mata hati. Kalau bahasa Arab, kuwatul qalb al-mudrikah. Mata hatinya tajam. Basirah juga bisa berarti kecerdasan spiritual. Spiritual quotient. Jadi orang punya kecerdasan banyak, Pak. Ada kecerdasan intelektual, inteleknya kuat, otaknya tuh cerdas, gitu ya. Bisa menghitung dengan tepat, bisa mengukur dengan sangat tepat, gitu ya. Itu intellectual quotient. Siapa ada yang disebut emotional quotient, kecerdasan emosi. Gitu ya. Apa kecerdasan emosi? Orang mampu mengendalikan emosinya untuk tidak berbuat yang salah. Gitu. Bagaimana hidup tidak salah. Gitu. Bagaimana melakukan kegiatan tidak berbuat salah. Tepat dia mengambil keputusan. Emotional quotient. Ada di Amerika Serikat ada seorang mahasiswa ngambil doktor di sana. Setiap ujian nilainya bagus, A gitu. Sekali tempo dia ujian dengan seorang profesor nilainya C. Kalau S3 itu nilai C tidak lulus. Disamperin tuh profesornya tuh. Dia bilang, Prof, kenapa cuma Anda yang ngasih saya nilai C? Semua profesor di sini ngasih nilai saya A. Kata si profesor, ya segitu kemampuan saudara. Saya tidak bisa ngasih lebih. Apa yang dilakukan sama mahasiswa ini? Dibunuh profesornya. Apa maknanya? Mahasiswa itu IQ-nya tinggi, kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi kecerdasan emosionalnya rendah. Nah, belajar tasawuf meningkatkan kecerdasan emosional. Bahwa manusia ada marah, tapi marahnya terarah, gitu. Tidak sembarangan marah. Bahwa manusia itu perlu tegas, tahu dia kapan harus tegas, katanya. Kapan harus mencintai, mengasihi sesama. Nah, emosinya ditingkatkan. Nah, salah satu cara supaya emosi meningkat itu, kita dilatih puasa. Puasa Ramadan sebulan penuh. Puasa Senin Kemis. Barangkali ya keluarga besar Darul Ulum bagus juga tuh mengamalkan puasa Senin, Kemis, 13, 14, 15. Setuju nggak? Iya. Ibu kalau rajin puasa Senin Kemis, 13, 14, 15, suami senang.
Kenapa ngirit? Oh, cuma makan siang doang katanya. Bukan soal makan siangnya. Dengan puasa itu badan sehat. Kolesterol turun, gula darah turun. Gitu. Asam asam urat turun. Dan banyak gitu pengaruhnya. Dan kita lihat orang-orang tua-tua dulu, para pelopor-pelopor kita itu rajin puasa sunnah. Kenapa? Ternyata membangun emotional quotient. Tapi basirah ini spiritual quotient, jadi kecerdasan spiritual. Dia tahu menilai sesuatu secara tepat, ini hakikatnya ini nih, gitu. Ini hak esensinya begini, gitu. Ini hikmahnya itu. Dia bisa membaca itu, kata gitu. Kenapa? Basirahnya tuh hebat. Ada memaknainya dalam konteks kemanusiaan kemantapan bidang agama. Istiqomah dia, ajeg. Hidup ajeg tetap gitu ya. Kemarin sholat, sekarang tetap sholat gitu. Jadi nggak angin-anginan. Jadi basiro itu memantapkan istiqomah. Bagaimana supaya kita hidup istiqomah. Gitu. Bapak hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Kemantapan bidang agama ini dikuatkan dengan keyakinan hati dalam agama. Aku yakin. Yakin itu ada 3 bertahap ya. Ada ilmal yakin, yakin karena ilmu. Misalnya ada orang, Bapak Muslim, iya. Bapak tahu kok di Mekah ada Ka'bah, tahu. Kenapa enggak tahu? Saya baca di Quran, saya baca di dalam hadis, saya baca di buku. Oh, kalau gitu dia yakin di Mekah ada Ka'bah itu baru sebesar ilmu. Ada orang tanya, Bapak Muslim? Iya. Ibu Muslimah? Iya. Tahu nggak kalau di Mekah ada Ka'bah? Oh, saya bukan cuma tahu, saya yakin. Kenapa? Karena saya ngelihat langsung ke sana. Oh, sudah pergi ke sana dia, sudah pergi haji, gitu. Pulang dari haji, bukan ainal yakin, tapi hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya kalau di Mekah ada Ka'bah. Sama, belajar tasawuf itu untuk meningkatkan derajat yakin dari ilmal yakin menjadi ainal yakin dan ujungnya hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu zat yang wajib disembah dan paling tepat untuk menyembah Allah. Amin. Sekali menyembah Allah sampai kapanpun gak akan berubah. Maka bagus orang Darul Ulum membiasakan bacaan akidah itu raditu billahi rabban. Ada kan? Wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Saya ridha, saya senang, saya suka, Allah saja menjadi sembahan saya. Saya ridho, saya senang, saya suka. Islam saja menjadi agama saya. Saya ridho, saya senang, saya suka katanya. Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul saya. Paling sedikit 3 itu. Itu prinsip pokok katanya. Padahal ada 6 gitu. Yang keempat apa itu? Wabil Qur'ani imaman. Saya ridho, saya senang, saya suka. Quran menjadi pemimpin, pedoman hidup saya secara tertulis. Wabil Ka'bati kiblatan, saya ridho dalam sholat menghadap ke Ka'bah. Wabil mu'minina ikhwanan, saya ridho, saya senang, saya suka. Semua orang mukmin, orang muslim saudara saya. Amin. Setuju nggak? Siapapun bangsanya, apapun sukunya, asal dia mukmin saudara saya. Orang kalau punya 6 sistem keyakinan kayak gini, dia aman ya. Dia bisa tinggal di mana aja. Baik, kita lanjut lagi. Pertanyaannya, mana Qur'annya? Yang bicara soal basirah. Ini dia ayatnya. Jadi bukan bid'ah belajar tasawuf itu. Ini ayatnya. Balil insanu ala nafsi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Apa maknanya? Di hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan kita selama di dunia. Ketika kita diminta pertanggungjawabannya, nanti Allah punya alat bukti yang nggak bisa kita bantah. Apa misalnya?
Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimun aydihim, kami berikan kesempatan tangan untuk bertutur. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami berikan kesempatan kaki menjadi saksi. Jadi tangan bapak ibu itu nanti di hari kami bisa ngomong, benar ya Allah, saya saksinya, dia melakukan itu. Ya. Bapak ibu dimuliakan Allah. Kalau tangan itu kita bantah, kaki juga jawab nih. Saya saksinya Allah, saya antarkan dia ke tempat itu, dia berbuat itu. Nah, kalau begitu gimana? Nggak ada alasan untuk kita menolak. Kalau begitu hidup yang paling pas menurut ilmu tasawuf, lurus, benar, jujur, selamat, berkah. Amin. Setuju nggak? Jangan takut jadi orang jujur, Pak. Karena faktanya orang jujur mujur. Mana buktinya jujur mujur? Nabi Muhammad jujur mujur, kayak Nabi Muhammad. Orang nggak jujur hancur. Mana buktinya? Banyak orang yang pinter, tapi karena nggak jujur masuk penjara. Nabi Muhammad jujur mujur. Mana ayatnya? Wa wajadaka ailan fa aghna. Dia dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan ailan, fakir. Nabi Muhammad fakir. Lahir nggak punya ayah. Umur 4 tahun ibundanya wafat. Umur 6 tahun kakeknya wafat. Dia juga nggak mendapatkan warisan. Tapi karena jujur, dilatih jujur sama pamannya, dilatih jujur oleh Allah, kaya. Mana ukuran kayanya? Menikah dengan Siti Khadijah bisa ngasih mahar 20 ekor lembu. Kalau satu lembu misalnya 30 juta saja. Maharnya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah kalau sekarang 600 juta. Agak jarang sekarang ya. Mahar berapa maharnya? 600 juta, jarang. Yang ada seperangkat alat sholat. Ini bukan orang KPAD, bukan. Itu seperangkat alat sholat, itu cuman sajadah sama mukena, Quran satu, udah. Nabi 600 juta ngasih mahar, coba. Kenapa kok bisa punya uang sebanyak? Karena kaya, karena jujur. Bagaimana bisa nalar jujur mujur? Nabi Muhammad itu pedagang. Asal dagang dengan jujurnya, beliau kasih tahu ini modalnya segini, untungnya segitu. Kan Nabi dagangnya konsinyasi, titipan. Jadi orang kaya sini titip, Muhammad saya titip ya, tolong dijualkan ke Yaman. Gitu. Jualnya naik ke Syam, Syria, ke Damaskus, ke Libanon. Jauh jalannya Nabi. Gitu. Ini dia ada modalnya segini, untungnya segitu, jelas gitu. Setiap pulang dagang Nabi mesti dikasih persen uang, dikasih persen lagi unta. Jadi setiap pulang dagang mesti dapat uang dan dapat unta. Berkali-kali dagang ya uangnya banyak. Kenapa? Lurus, jujur, benar. Itulah orang KPAD ya. Iya. Kalau kita tidak jujur nggak percuma, Allah lihat kok. Allah tahu, sepintar apapun kita tidak bisa berkelit dari Allah. Manusia mungkin bisa kita bohongin, tapi Allah nggak bisa. Allah punya fakta, dia punya bukti. Coba nih kita. Itu basirah itu, jadi punya mata hati, mata batin. Gitu. Bapak dan hadirin sekalian, manusia dengan basirahnya, kalau kita simpulkan, dia bisa melihat dirinya sendiri. Orang yang bisa melihat diri sendiri disebut mawas pada, gitu ya. Mawas diri, tahu pada dirinya siapa. Kalau dia tahu diri siapa, dia bisa menempatkan dirinya di tengah masyarakat dengan baik. Emang ada orang nggak tahu diri? Ada. Firaun, saya nggak bilang orang KPAD. Firaun nggak tahu diri dia, kaya dia, kuasa, perkasa. Dia punya pasukan tahun 3000 tahun sebelum sekarang ini, itu 2,5 juta orang.
Tahun itu Pak, 2,5 juta orang. Yang bisa punya tentara sampai 2,5 juta itu sekarang cuma Ukraina, Rusia. Amerika Serikat 2,3 juta orang. Masih lebih unggul Rusia. Fir'aun 2,5 juta orang. Tentara. Sombong dia. Ngaku Tuhan. Dilibas Allah. Naudzubillah. Jadi kalau gitu gimana? Basiroh itu membuat orang jadi rendah hati. Amin. Nggak sombong gitu, nggak songong. Tuh. Jadi tahu bagaimana menempatkan posisinya. Padahal pangkatnya tinggi, dia terhormat gitu. Nabi Muhammad rendah hati orangnya. Kenapa? Basirohnya bagus. Gitu. Baik, Bapak hadirin sekalian, kita dalami lagi. Jadi basiroh tidak bertentangan dengan akidah. Kita lihat lagi sekarang. Basiroh menurut ahli tafsir. Basiroh menurut ahli tafsir. Kita lihat sekarang. Ibnu Abbas, ini semua ahli tafsir ini, Muqatil, Sa'id bin Jabir, Al-Baraghi, ini Profesor Fakhrul Razi juga menafsirkan basiroh sebagai mata batin, ainul basirah. Ya, Maraghi bilang akal yang sehat. Jadi orang yang akal yang sehat itu basirah namanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan bahwa basirah adalah cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam kalbu manusia. Jadi hati manusia kalau ditiupkan roh, kemudian ditiupkan oleh Allah nur, jadilah basirah. Jadi hati yang bercahaya katanya, cahaya hati katanya. Sehingga ia bisa melihat hakikat kebenaran. Bisa tahu ini kebenaran nih, hakikatnya tahu katanya. Kenapa mesti sholat subuh? Kenapa mesti berjamaah? Gitu. Tahu dia hakikatnya gitu. Dia bisa menangkap itu. Kenapa? Karena basirahnya bagus. Baik, kita lanjut lagi. Fakhrul Razi dalam konteks nafs gitu, nafsu jiwa. Basirah adalah mata batin atau akal sehat, common sense. Jika akal sehat digunakan secara optimal akan memungkinkan seorang mencapai kebenaran, al-haqqu. Karena ia memiliki kekuatan yang sama dengan pandangan mata batin atau ainul basirah. Dengan kata lain, kalau bapak dan ibu basirohnya berkualitas tinggi, bisa tahu Allah, bisa ngelihat Allah. Amin. Pertanyaannya, apa mungkin orang bisa ngelihat Allah? Faktanya iya. Mana contohnya orang bisa ngelihat Allah? Nabi Muhammad masih hidup, dibawa oleh malaikat ke langit, ketemu Allah dan tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab lagi, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Begitu Nabi menjawab itu, seluruh langit bumi malaikat mengajarkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu fakta. Nabi Muhammad ketemu Allah dalam hadis Sahih Muslim. Artinya orang kalau basirohnya hebat, bagus, cerdas, bisa ngelihat Allah. Pertanyaannya itu kan Nabi. Kalau kita bisa nggak? Kalau kita manusia bisa juga. Kalau basirohnya bagus. Contohnya Imam Ghazali. Bisa ngelihat Allah dalam mimpi. Saya nggak tahu sudah saya terangin belum. Hah? Masa belum? Kita sudah lama kenal ya. Imam Ghazali pernah mimpi ketemu Allah. Ra'aitullah fil manam katanya. Aku melihat Allah dalam mimpiku katanya. Ketika aku bertemu Allah dalam mimpiku, Allah tanya, Ghazali, tahu nggak kamu apa sebab engkau aku ampuni? Mungkin dengan sebab suara saya, bukan, kata Allah. Mungkin dengan sebab puasa saya, bukan, katanya. Mungkin dengan sebab ilmu yang aku ajarkan pada umatmu, juga bukan. Setiap dijawab oleh Imam Ghazali, Allah bilang bukan, bukan, dan bukan. Akhirnya Imam Ghazali bilang, bimada ya Rabb? Dengan apa engkau ampuni dosa aku ya Allah? Katanya. Kamu masih ingat nggak Ghazali? Katanya. Ketika sekali malam engkau selesai tahajud, selesai witir,
menunggu waktu subuh, engkau hendak mencelupkan penamu ke dalam tinta. Imam Ghazali setiap pagi, setiap hari itu nulis buku. Makanya bukunya banyak. Gitu. Ketika engkau hendak mencelupkan penamu ke dalam tinta, engkau nggak jadi mencelupkan penamu ke dalam tinta karena ternyata di tinta itu ada lalat yang tercebur. Engkau angkat lalat itu, engkau keringkan lalat itu. Ketika sudah kering, engkau persilakan lalat itu terbang kembali ke habitatnya. Karena itu engkau aku ampuni. Jadi yang sepele-sepele yang diampuni. Gara-gara yang sepele, kalau sholat itu pasti. Sepele. Nabi Imam Ghazali karena kasih sayangnya begitu besar kepada lalat, diampuni dosanya. Kalau kita malah enggak, malah nyediain tepokan tuh, apa tuh ya, kayak raket gitu ya, raket ada listriknya, begitu kena lalat kita pencet gitu, kebakar syukur lu, gitu. Jadi lebih biadab kita dibandingkan orang. Begitu lihat lalat ada di dalam tinta, kita marah, kita brengsek nih. Jadi makin makrifat orang, makin dalam basirahnya, makin halus katanya gitu. Bukan berarti tidak bisa tegas. Halus itu belum tentu tidak berarti tegas, tidak berarti tidak tegas gitu. Halus perasaannya, mudah disentuh nuraninya gitu. Kalau hidup bisa kayak gini, rukun, guyub, aman, amin. Nggak ada tengkar, nggak ada tukaran, nggak ada itu. Kenapa? Itu hidup saling tenggang menenggang, hormat menghormati. Gitu. Baik, kita lanjut lagi, kita dalami lagi. Mana katanya ya? Qalb dengan basirah nih. Apa hubungannya hati dengan basirah? Jika dibandingkan dengan hati atau kalbu, hati nurani basirah memiliki pandangan yang lebih tajam dan konsisten. Ini ayat ya. Jadi dia lebih tajam dibandingkan sebuah hati katanya. Basirah adalah hati yang cerdas. Jadi hati itu kalau diisi dengan basirah, cerdas dia gitu. Dia bisa menangkap hakikat. Misalnya nih Pak, kalau orang basirahnya bagus, dia begitu lihat matahari, bukan matahari yang dilihat. Apa yang saudara lihat? Saya melihat ada Allah di balik matahari itu. Gimana nalarnya? Begitu Bapak lihat matahari, pikiran kita, nggak mungkin ada matahari kalau tidak ada yang membuat. Pembuat matahari, pencipta matahari pasti yang Maha Kuasa. Jadi begitu Bapak dan Ibu lihat matahari, di pikiran kita ada Allah. Ketika ngelihat gunung, di pikiran kita ada Allah. Ketika ngelihat laut yang begitu luas, kita ingat Allah. Kalau gitu, kemana saja kita menghadap, sebetulnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Amin. Kalau semua orang kayak gini Pak, berkah negeri ini Pak. Iya, berkah. Karena semua orang tahu ada Allah. No. Nggak mau jahat, nggak mau nyuri, nggak mau bohong gitu. Bapak bisa nulisin sendiri ya. Kenapa? Karena nggak mau dia. Kok nggak mau ya? Karena saya tahu Allah lihat saya, Allah dengar saya, Allah ngerti saya. Gitu. Jadi luar biasa tasawuf itu bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di dunia. Basirah adalah hati yang cerdas yang telah melalui proses pensucian. Nah, untuk bisa basirahnya bagus, dia mesti diasah Pak hati itu. Asah. Itu. Kalau dilihat dari karakternya memang tidak konsisten, labil dia. Kalbu itu bisa berubah-ubah. Pagi beriman, sore bisa kafir dia. Sore beriman, pagi bisa kafir. Disebut kalbu karena sifatnya labil, liktaqallubihi. Sedang basirah tidak. Tuh. Jadi kalau bisa, bagaimana kita punya basirah? Hati itu jadi cerdas. Begitu hati itu cerdas, dia disebut basirah. Nah, belajar tasawuf supaya kita punya basirah. Amin.
punya mata hati yang tajam, mesti mata batin yang tajam katanya. Itu sebabnya tasawuf disebut ilmu batin, ilmu batiniah katanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan basirah dan nur, cahaya Allah yang ditiupkan ke dalam kalbu manusia. Jadi hati itu dimasuki dengan nur Allah. Basirah diperlukan untuk mengakui katanya, secara jujur dalam memahami dan mengakui kebenaran agama. Kalau kita teliti, kadang orang karena merasa agamanya paling bagus, punya lembaga pendidikan besar, terus ngomong nyeleneh. Gitu. Dibilang Quran kalam Muhammad. Padahal itu kalam Allah. Gimana nalarnya? Di mana kelirunya? Kalau disebut kalam manusia. Sepinter-pinter manusia nggak mungkin dia bisa cerita 1000 tahun sebelum dia lahir. Setuju nggak? Nabi Muhammad hidup abad ke-5 ke-6 Masehi. Nabi Muhammad dalam Quran bisa menceritakan kalam Allah itu 1300 tahun sebelum dia lahir. Nabi Musa bisa cerita 2300 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Sepinter-pinter manusia nggak mungkin bisa cerita 2000 tahun sebelum dia lahir. Jangan 2000 tahun, minggu lalu lupa kita. Iya, mohon maaf, saya pernah mau khutbah Jumat. Saya duduk di sini, kira ini apa nih mimbarnya. Saya duduk di sini, sebelah saya tanya, Pak, mohon izin sebelah apa Jumat lalu khotib siapa? Aduh lupa Pak Ustaz. Bapak sholat di mana? Saya ngumumin. Jadi ngumumin dia yang lupa coba. Itu baru seminggu tuh Pak. Saya tanya gitu maksud supaya saya tidak overlap yang diceritain oleh teman khutbah yang Jumat lalu tidak saya ulang lagi gitu sama gitu. Lupa saya Pak Ustadz katanya. Ngumumin saya padahal kata gitu. Siapa yang lupa gitu. Baru seminggu tuh Pak. Ini Nabi Muhammad bisa cerita 2000 tahun sebelum dia lahir. 3500 tahun sebelum dia lahir Nabi Nuh. Dan tepat, nggak salah. Orang ahli kitab Yahudi juga bilang itu benar tuh Nabi Musa diceritain di Quran. Kalau begitu Quran bukan kalam manusia, kalam Allah. Gitu. Karena itu kalam Allah, kita mesti yakin dzalikal kitabula hudal lil muttaqin. Setuju nggak? Baik, Bapak dan hadirin sekalian, kita lihat lagi. Ini ayatnya. Qul, katakanlah ya Muhammad, hadhi sabili. Inilah jalanku katanya. Ad'u ilallah, aku dan orang-orang mengikuti jejak katanya. Ya, mengajak kepada kamu untuk kembali kepada Allah. Ala basiratin, dengan hujah. Basirah itu hujah yang nyata, dengan argumentasi nyata. Ana wa manit taba'ani, katanya, aku katanya beserta orang mengikuti aku, subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Berdasarkan ayat ini, basirah itu hujah, argumentasi kebenaran tentang benarnya agama Allah, yakni Islam. Kalau begitu, makin tajam basirah kita, makin yakin kita kalau Islam benar. Amin. Setuju nggak? Jadi makin hebat tasawufnya, makin mantap dia beragama. Gitu. Jadi jangan dengerin tuh Pak, kalau ada orang tampilannya kayaknya, waduh luar biasa deh. Ya, pakaiannya juga, waduh meyakinkan gitu. Tapi bilang tasawuf bid'ah. Dia merusak agama dia. Kalau bid'ah itu profesor-profesor yang ahli yang tadi saya sebut itu bid'ah semua dong, masa? Gitu. Kalau gitu gimana? Yakin kita Islam benar, kenapa melalui belajar tasawuf kita akan tahu kebenaran itu memang datang dari Allah. Amin ya. Yang masih banyak nih Pak. Ini baru 20 slide. Kalau kita selesaikan 43 slide. Kalau 43 jam 9 baru pulang Bapak.
Bapak lihat, Ibnu Katsir memaknai basirah dalam ayat itu bahwa kebenaran agama Allah. Jadi basirah kebenaran agama. Yakin yang bisa diuji. Jadi yakin dia yang bisa diuji. Gitu. Baik dengan pendekatan syar'i maupun akli. Kalau sampai di sini kita mau tahu struktur rohani kayak apa sih? Nah ini dia. Kalau jasmani itu tugasnya dokter. Saya nggak punya kualifikasi atau tidak punya kompetensi menjelaskan ini. Kalau saya bukan dokter. Karenanya tugas saya menjelaskan struktur rohani nih. Rohani manusia ada strukturnya. Ada nafsu, ada akal, ada hati. Ketiganya menyatu dalam satu wadah. Namanya rohani katanya. Nafsu itu bertingkat-tingkat. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu sufiyah. Yang ketujuh. Akal, akal ini bertingkat-tingkat. Ada yang sangat cerdas, ada yang biasa saja, ada yang lambat dalam memahami sesuatu. Hati manusia juga ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Nah, belajar tasawuf supaya nafsunya menjadi meningkat. Akalnya menjadi cerdas, hatinya menjadi cemerlang. Gitu. Nah, tiga ini kalau kita kembangkan, dia akan ma'rifat pada Allah, kenal Allah. Gitu. Mudah-mudahan ya. Amin ya Rabbal. Yang terakhir kali ini dia. Di mana posisi basirah dalam struktur rohani manusia? Nafsu atau jiwa, ruangan yang sangat luas dalam rohani manusia. Isinya akal, kalbu, roh, dan basirah. Catatannya, kerja jiwa dilakukan melalui jaringan kalbu, akal, dan basirah. Semua itu bisa berfungsi ketika roh berada dalam jasad dan fungsi kejiwaan itu telah sempurna. Dengan kata lain, kalau kepengen hidup sempurna, baguskan hati, sehatkan badan, sempurna dunia, sempurna akhirat. Di dunia bahagia, di surga ketemu Allah. Mudah-mudahan ya, kita bisa ketemu Allah. Gitu. Nah, nanti kita akan belajar apa yang menyebabkan hati itu tidak cerdas. Bagaimana membersihkannya, bagaimana mengobatinya. Ini bukan sekarang kali ya Pak? Setuju nggak? Kalau sekarang saya terangin Bapak dan Ibu makin gedek sama saya. Baik, sampai sini silakan yang kurang jelas bisa kita perjelas. Monggo. Monggo Pak. Kita disiapkan siapa yang mau bertanya. Iya, monggo. Kita ke sesi pertanyaan, dua orang bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya? Ibu, mungkin yang kenal saya mulai. Ada yang bertanya? Ada yang sudah pintar saya. Ada tanya ya. Tentang Panji Gumilang ketua ya. Oh, okay. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya tidak punya banyak informasi tentang yang satu ini, tapi sesuai yang saya tahu, awal-awalnya ya, itu memang berangkat dari NII, Negara Islam Indonesia. Dulu komandannya itu Kartosuwiryo, punya DITI. Itu punya kompartemen-kompartemen. Di antara kompartemen itu ada kompartemen 9. Nah, kompartemen 9 itu punya basis di Indramayu itu.
Dari sana kemudian berkembang dan melakukan metamorfose, perubahan bentuk supaya bisa diterima dan tidak dimusuhi orang banyak gitu. Nah, dulu sifatnya kekeh ya, bertahan sebagai NII. Tapi setelah zaman Orde Baru ya, dia mulai mencari tempat agar bisa diterima oleh Orde Baru, aman gitu. Begitu sekarang ganti, mazhabnya bilang mazhab Soekarno supaya laku gitu. Tapi di balik itu semua ada maksud tersendiri tertentu ini. Nah, kalau dari sudut ini sebagai bangsa Indonesia, kalau kembali pada konstitusi sulit diterima. Itu tugasnya negara. Ya. Dari sudut agama, yang satu ini memang nyeleneh. Di mana nyelenehnya? Tidak biasa melakukan sesuatu yang dilontarkan ke masyarakat. Misalnya, Quran bukan kalam Allah, bukan firman Allah, tapi kalamnya Muhammad. Gitu. Ini sudah menista agama nih, gitu. Sudah mengurangi derajat. Karena kalau Quran itu kalam Nabi Muhammad, itu bukan kitab suci. Kalau bukan kitab suci, dia tidak bisa dijadikan pedoman. Gitu. Itu mendegradasi Quran itu. Satu. Kita bisa buktikan kalau pandangannya itu salah. Yang kedua, dia menggagas khotib perempuan. Gitu. Imam boleh perempuan. Sebetulnya ini bukan barang baru. Di Amerika Serikat dulu tahun 2007 itu ada Dr. Aminah Wadud, perempuan. Dia khutbah Jumat di gereja, dipinjam tempat di gereja karena di masjid nggak diterima. Dibikin khutbah Jumat di gereja, kemudian jemaahnya campuran laki perempuan jejer, ya gitu, kayak di bioskop aja. Gitu. Imam boleh perempuan, kata gitu. Nah, ini dikritik besar oleh ulama Timur Tengah, ulama Asia, ulama Amerika Serikat bahwa perbuatan ini nyimpang, katanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariah. Emang nggak boleh perempuan jadi imam? Boleh, kalau makmumnya sama-sama perempuan. Tapi kalau imam perempuan, makmumnya laki-laki, yang laki-laki nggak sholat nanti. Begitu lihat, ya Allah, si imam lagi sujud. Itu kebayang kok beda sama di rumah nih. Jadi ngeres otaknya. Jadi nggak sholat yang laki-laki. Jadi gimana gitu? Lah gimana tuh? Bukan nggak boleh. Ibu-ibu boleh jadi imam asal jamaahnya ibu-ibu. Terus khotib perempuan. Ini sesuatu yang baru dari sudut fikih di Indonesia. Kenapa? Karena kalau khotib perempuan, tadi itu Pak, akan menimbulkan implikasi yang tidak kecil bagi status sholat Jumat itu. Kenapa? Wanita tidak wajib sholat Jumat. Yang bilang wajib siapa? Laki-laki. Dan itu Rasulullah katanya. Al-Jum'atu wajibatun ala kulli muslimin. Jumat itu wajib bagi setiap muslim, tidak muslimah. Dia mau bikin perempuan boleh khotib. Gitu. Padahal tidak wajib perempuan sholat Jumat. Jadi keliru lagi. Gitu. Terus apalagi yang membuat tidak bisa diterima gitu. Dia membuat mazhab yang baru. Orang sholat boleh tidak mesti ada sujudnya, ada duduknya. Orang sholat boleh pakai kursi. Gitu. Mau dibikin sholat ada kursinya. Jadi dibilang Kristen, Islam dibilang Islam kayak Kristen. Dia mau bikin mazhab baru itu, gitu. Alasannya apa? Ada dong katanya emansipasi laki-laki dengan perempuan. Kita jawab, emansipasi tidak harus dalam bentuk itu. Ibu-ibu ditempatkan pada posisi yang terhormat, sesama ibu-ibu itu sudah satu penghargaan. Bukan berarti mesti campur gitu. Bisa dibayangin gitu. Sholat dengan berjarak pada masa COVID-19 memang iya.
Tapi itu tidak harus dipertahankan terus. Sekarang sudah endemi, tidak lagi COVID-19. Orang mesti kembali pada kondisi normal. Nah, kelainan-kelainan ini membuat dia kemudian diadukan ke polisi di Barreskrim. Dan saya melihat akan ada panggilan lebih lanjut karena nanti Barreskrim akan melakukan gelar perkara dan dari situ akan ditetapkan siapa tersangkanya. Gitu. Yang lebih menarik ya, dari sudut keuangan, dia punya rekening sampai ratusan rekening, 200 lebih. Pertanyaan dari mana tuh, gitu loh. Duitnya dari mana, gitu. Sumbernya dari mana? Kalau dari murid santri, ya bisa dihitung berapa besarnya, gitu. Dari mana nih sumbernya? Bisa jadi dari luar negeri. Luar negeri siapa? Bisa diusut itu. Gitu. Apakah berani dia karena merasa ada backingnya. Gitu. Gitu Pak. Ya. Kalau gitu gimana? Ya saya berharap Darul Ulum nggak usah ikut-ikutan Al-Zaitun. Lurus aja sudah NKRI. Gitu ya Pak? Sampun ya Pak? Oke. Kita baca doa ya Bapak Ibu. Kita mohon pada Allah kita semua tetap istiqomah. Sekali Islam sampai kapanpun Islam. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi sehat dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana wafiqna wasfi mardana wa la siyama keluarga besar Darul Ulum KPAD Cibubur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.